Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi. Grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juli 2024. Itu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Nah, ini adalah dua grup yang teman-teman akan masuki kalau teman-teman gabung di grup Juli. Nah, kita intip aja STS yang masih jalan atau STS rekomend masih jalan di bulan Juni ini, teman-teman. Hari ini IHSG-nya merah banget loh. Hari ini IHSG-nya merah minus 1,42%, tapi kita masih lumayan cuan guys di STS rekomendasi Juni yang masih jalan nanti sampai tanggal 30. Nah, kita dapat cuan di Humi, terus Toba CL, Suri, Asa CL, Ultra Jaya cuan, PTMP cuan, PV cuan, Hoki cuan, Petro cuan, Suri cuan, PMG cuan, NICL cuan, teman-teman. Jadi hari ini kita profit di 10 saham CL2. Nah, di saat marketnya itu jelek. Kalau marketnya bagus, harusnya win rate-nya akan lebih gede lagi. Dan di STS rekomendasi Juli, teman-teman akan dapat bonus yang sangat luar biasa, yaitu saham bonus dari rumus saham hammer. Nah, jadi teman-teman gak usah bingung untuk nyari saham-saham apa aja yang hammer hari ini di bursa. Dari 800 saham itu ternyata hari ini cuma ada 6. Nah, kalau teman-teman udah dapat rumus ini, teman-teman gak usah nyari satu-satu. Nah, Mika ini adalah hammer. Nah, teman-teman bisa browsing fungsi saham hammer itu kayak apa. Gini guys ya, nih hammer. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham harian, saham-saham bagus, dan rumus saham hammer lifetime seumur hidup, teman-teman bisa japri saya aja chat untuk gabung STS rekomendasi Juli. Oke, kita lanjut ke videonya teman. Sama Mas Turi rekomendasi kita di Fajar Daily, dan kali ini kita lihat rekomendasi saham buat besok ya guys ya, tanggal 27 ya, hari Kamis. Nah, gimana teman-teman hari ini IHSG ya? IHSG hari ini memang hijau, cuman sepinya minta ampun ya. Kayak kuburan ya. Transaksinya tuh cuman berapa tadi? 6T doang ya. Ini sama apa namanya? Di pasar nego ya jadi 9 gitu ya. Sepi banget tadi, guys. Nah, semoga aja besok rame ya. Tapi di sini asingnya masih net sell aja, teman-teman. Kayaknya sih kalau misalnya rupiah belum ke 16.100 ke bawah, kayaknya asing masih net sell terus, guys. Jadi ya teman-teman istilahnya itu bersabar dulu lah, bahasa seperti itu. Nah, bagi teman mau gabung STS rekomendasi Juli, nah kita masih open ya, kita open sampai tanggal 30. Nah, kalau SS Juli ya aktifnya Juli ya guys ya, tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Dan semoga aja Juli itu rame guys ya, semoga aja nanti di Juli kita banyak profit. Nah, nanti teman-teman bergabung ke dua grup ini ya. Dan bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Juli, teman-teman akan dapat rumus saham hammer ya. Ini jarang-jarang kita bagi teman-teman ya. Ini khusus untuk Juli aja. Nah, kita lihat perform STS hari ini. Kita cuan di beberapa saham guys. Yang pertama adalah saham dari yang terakhir ya, ini MTech, terus IMJS ya. Terus ada AMMN, nih kita cuan lumayan sebenarnya guys, sampai 9% ya. Cuman kita jualnya kecepatan ya. Terus Seger cuan, Winsmilak cuan, MCAP cuan, Ahab cuan, Baja ini kita harus buy 2 guys, harus 2 kali karena kalau kita ngerekom tuh pakai MM ya 30-70, jadi kita buy dulu, kalau misalnya nggak sanggup naik malah turun kita hajar yang 70%, dan ini Baja ini kita profit guys. Nah, kita ambil buy 2 ini 109, nah kita kejual di 113. Lumayan ya. Oke, terus lanjut yaitu PV cuan, Tron cuan nih. Lumayan hari ini lumayan lah untuk cuannya teman-teman. Sebenarnya hari ini kita masih ada sangkut yaitu di saham MDKA. Ya, tapi MDKA masih kita hold. Kita akan coba lihat besok teman-teman ya. Oke, langsung chat saya aja bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi Juli ya. Jangan sampai mepet karena kalau udah close kita nggak bisa masuk lagi. Oke, kita akan lihat rekomendasi saham buat besok nih. Ada beberapa saham yang menarik. Semoga aja besok rame. Yang pertama adalah IMAS, teman-teman. Nah, IMAS ini mau bagi dividen tapi seutil. Sedikit bahasa seperti itu. Kita lihat ya si IMAS nih. Nah, medit guys. Tapi ini juga kalau saham yang sebuah emiten yang membagikan dividen kecil, itu ada hal positifnya guys. Jadi hal positifnya itu dia itu punya modal atau cash gede buat ekspansi. Biasanya kalau saham atau perusahaan yang bagi dividen itu kecil, biasanya dia masih ada ambisi buat ekspansi. Jadi itu adalah sentimen sesuatu hal yang bagus lah guys ya. Nah, kita lihat di sini untuk IMAS ini dia membagi dividennya cuma 10 ya. Nah, ini harganya itu 132, ini cuma 1% kurang ya. Kecil banget sih, kayak anggaplah nggak ada gitu aja. Tapi hari ini dia rame guys. Dan kalau IMAS itu kita lihat memang masih murah ya. Untuk PBV-nya masih 0,3 ya, ROE-nya emang drop ya guys ya di sini. Cuman PER-nya ini ya udah tinggi, tapi PBV-nya ini masih 0,3.
untuk si emas. Dan di sini ada YP yang masuk teman-teman dan AZ. Dan saya kira besok masih rame untuk si emas teman-teman. Ya, untuk targetnya maybe besok ya bisa ke 1350-an lah untuk besok teman-teman. Nah, ini karena saham ini fundamental bagus ya, harusnya sih aman ya untuk si emas. Ini emas sempat di bawah ke 3.000 ya. Sekarang tinggal 1.300. Jadi udah menarik lah untuk si emas saat ini teman-teman. Oke, saham yang kedua yaitu IMJS. Kalau saya sih lebih ke IMJS ya. Tapi biasanya kalau emas dan IMJS tuh biasanya naiknya bareng, walaupun kenaikannya itu agak sedikit berbeda gitu ya. Tapi karena IMJS ini lebih murah nominalnya, jadi dia lebih rame. Nah, kalau emas tadi kan harganya 1.300 ya. Kalau IMJS kan masih ratusan. Kita lihat ya. Nah, asingnya masuk banyak lumayan teman-teman. 300 jutaan ya. Di sini IMJS kita lihat ya. Ini harganya masih 150-an teman-teman. Jadi murah ya untuk IMJS. Dan untuk fundamentalnya juga jauh lebih bagus IMJS daripada emas. Guys ya. Jadi kalau saya sih lebih ke IMJS-nya daripada emasnya, teman-teman. Dan di sini harganya jauh lebih murah ya valuasinya. Di sini pernya 6. Tadi IMJS-nya itu 80. Ini cuma 6, guys. Murah banget. Terus PBV-nya juga lebih rendah ya, 0,2. ROE-nya juga lebih tinggi dan nominalnya lebih rendah jauh ya daripada emas. Jadi kalau saya sih lebih saran untuk main di IMJS aja, teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk IMJS YP masuk nih, YP-nya nyangkut di atas ya, 160-an. Dan kalau menurut saya teman-teman, ini besok IMJS bakal lebih dari 160 lagi. Dan dia juga membagi dividen tapi kecil juga sama kayak emas ya. Di sini cuma 0,75 ya, di bawah 1% juga guys dividennya ya. Sangat kecil. Walaupun dia labanya gede ya, cuman bagi dividennya itu pelit ya. Ya sama kayak INKP dan Tekim lah, tapi lebih parah ini guys. Nah, kita lihat di sini ini harganya udah di bottom sekali untuk si IMJS. Jadi saya kira si risk and reward-nya ini udah menarik sekali untuk IMJS, teman-teman bisa masuk untuk harga sekarang nih. Ya, kalau menurut saya besok masih hijau lagi, targetnya di atas 160 untuk besok, teman-teman. Di sini. Nah, besok harusnya tembus ini ya, 160 lebih lah untuk besok untuk IMJS. Karena kalau kita lihat di sini, teman-teman. Lihat ya. Untuk transaksi IMJS hari ini, lihat ya, nih, gede banget filenya guys. Nah ini guys ya, filenya gede banget. Ini gede, ya di sini filenya mungkin termasuk terbesar dalam sejarahnya dia ya. Value-nya di sini sempet gede banget di sini teman-teman. Di sini sempet gede ya di 23 Agustus lah. Dan habis itu dia masih bikin jarum-jarum atas dan naik. Saya kira besok juga akan naik lumayan tinggi nih guys untuk si IMJS ya, jarumnya ya. Tapi jangan lupa kalau misalnya udah 160, 170 ya di taking profit ya, jangan dilihatin mulu, dipelototin ya, karena IMJS ini selalu dia bikin shadow atas. Jadi teman-teman profitin ya, taking profit ya. Tapi kalau mau investasi ya monggo silahkan. Tapi kalau investasi ya jangan lihat harian, karena orang itu kadang-kadang wah gue mau invest tapi tiap hari dilihat melulu. Ya stres ya, kalau investasi tuh dengki wae, nanti minimal setahun kayak gitu guys. Ya jangan investasi dilihatin melulu. Nah kita lihat kalau IMJS sih, kalau menurut saya sih kalau saya sih memang alirannya itu singkat-singkat aja. Terus kalau agak lama tuh cukup paling cuman swing teman-teman. Jadi kalau misalnya targetnya sih kalau menurut saya bisa sampai 160 sampai 70 lah untuk besok untuk si IMJS. Nah lanjut saham yang berikutnya, saham dari Harum teman-teman. Kita lihat Harum. Yes, Harum di sini. Harum Energy. Oke. Nah, di sini juga Harum Energy ini mulai ya guys ya, akumulasi teman-teman. Ini udah di bottom, di support bahasanya seperti itu untuk si Harum. Support, dan di sini udah sideways nih 2 minggu guys di sini ya. Saya kira besok akan ada kenaikan lah untuk si Harum. Kita lihat Harum. Nice, di sini naik 1,8% teman-teman. Untuk valuasi Harum sekarang ini ya masih agak tinggi sih. Emang profitnya sih dia turun dalam ya. Ya sama sih Harum, terus Antam gitu ya. MDKA kan yang bau-bau nikel batu bara gitu agak turun untuk saat ini teman-teman. Kita lihat di sini Harum. Nah di sini ada NIEJ yang masuk teman-teman. Tapi ini menarik untuk si Harum. Bisa diakum. Untuk targetnya kemana nih? Singkat-singkatnya kalau menurut saya sih bisa ke EMA 20 lah sini guys.
sekitaran 1180 lah untuk si Harum guys. Nah di sekitaran ini ya 1180 sampai 1200 lah, semoga ya bisa ya untuk besok atau minggu depan untuk si Harum teman-teman. Karena ini saham blue chip ya, jadi naik turunnya nggak akan terlalu drastis kayak gitu guys. Jadi kalau bedain nama IMJS ya, kalau IMJS kan small cap gitu, jadi naiknya bisa 10% 20% gitu. Kalau Harum sih pelan-pelan naiknya guys. Oke, lanjut saham dari Cegas guys, ini yang keempat, Cegas. Nah kita lihat Cegas di sini. Salah guys, malah Jepang. Okom. Nah di sini Cegas guys. Di sini juga rame untuk si Cegas guys. Nah ini juga besok harusnya masih bisa loncat. Nah targetnya kalau menurut saya akan ngehit ke MA 50-nya itu di harga 155 guys untuk si Cegas guys. Cegas ya. Nah targetnya minimal ya ke 155 lah. Semoga aja besok bisa ya untuk si Cegas. Dan hari ini rame banget si Cegas teman-teman. Apa nih, dia mau apa nih? Wow, bagi dividen ternyata. Ternyata dividennya masih gedean Cegas ya daripada IMJS ya. Di sini Cegas mau bagi dividennya 1 rupiah, 1,25, berarti sekitaran 0,8% lah yieldnya ya. Lumayan, 1 T. Iya, 1 T tau. Dividennya yang 1 T. Di sini kumnya tanggal 6 ya, masih minggu depan teman-teman. Yang pasti kalau walaupun sekecil apapun perusahaan yang bagi dividen guys, itu berarti tandanya dia itu labanya tuh real guys, nggak nggak ngawur dia bikin laba. Karena kalau ada perusahaan yang labanya tuh gede jumbo tapi nggak pernah bagi dividen tuh teman-teman harus tanda tanya, bener nggak sih itu laba gitu ya. Takutnya cuman tulisan doang kayak gitu guys. Kalau yang udah bagi dividen walaupun sekecil apapun berarti emang bener-bener laba kayak gitu guys. Nah kita untuk Cegas ini saya kira masih naik untuk besok, targetnya ke 150 sampai 155 lah untuk besok teman-teman. Oke, kita lanjut part 2 teman-teman ya. Di